pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manfaat integrasi sistem pencahayaan, serta bagaimana penerapannya dalam ruang kerja dan ruang belajar. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan manfaat integrasi sistem pencahayaan, yaitu penggabungan antara cahaya alami dan cahaya buatan dalam satu sistem yang saling mendukung. Integrasi ini tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan visual, efisiensi energi, dan penghematan biaya operasional. Dari sisi penghematan energi, integrasi sistem pencahayaan terbukti sangat efektif. Salah satu contohnya dapat dilihat pada penerapan di kantor Makassar Tower, di mana penggunaan cahaya alami yang dikombinasikan dengan pencahayaan buatan mampu menghemat konsumsi energi hingga 50%. Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada lampu buatan dapat dikurangi secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas pencahayaan ruang. Selain itu, dari segi penghematan biaya, penerapan sistem ini di Perpustakaan FEB Universitas Gadjah Mada berhasil menurunkan biaya listrik tahunan sekitar 25,2%, atau setara dengan penghematan lebih dari 10 juta rupiah per tahun. Integrasi pencahayaan juga memungkinkan optimalisasi cahaya alami, di mana sekitar 32% area ruang dapat dipenuhi oleh cahaya matahari. Hal ini berdampak pada penurunan load power density dari 6,69 watt per meter persegi menjadi 5,539 watt per meter persegi, yang menunjukkan peningkatan efisiensi sistem. Secara keseluruhan, integrasi cahaya alami dan buatan merupakan solusi efektif untuk menciptakan ruang yang nyaman, hemat energi, dan berkelanjutan. Pada bab pertama ini, saya akan menjelaskan tahapan persiapan dalam integrasi cahaya alami dan cahaya buatan. Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting karena menentukan keberhasilan sistem pencahayaan secara keseluruhan. Proses ini dimulai dari analisis lokasi hingga penetapan standar pencahayaan yang akan digunakan. Tahapan pertama adalah analisis lokasi dan orientasi bangunan. Pada tahap ini, arah mata angin seperti utara selatan dan timur barat perlu ditentukan untuk mengoptimalkan masuknya cahaya alami. Sebagai contoh, di lingkungan kampus Universitas Indonesia, bukaan bangunan banyak diprioritaskan ke arah utara dan selatan agar pencahayaan lebih stabil dan tidak terlalu silau. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data iklim. Data ini mencakup durasi cahaya matahari efektif sepanjang tahun. Di Indonesia, periode antara bulan April hingga Oktober umumnya memiliki kondisi cuaca yang lebih cerah, sehingga potensi pemanfaatan cahaya alami dapat dimaksimalkan pada periode tersebut. Selanjutnya adalah penentuan standar pencahayaan. Standar ini mengacu pada SNI 6197 tahun 2011, di mana tingkat pencahayaan minimal untuk ruang kerja adalah 350 lux, sedangkan untuk laboratorium minimal 500 lux. Standar ini menjadi acuan utama agar sistem pencahayaan yang dirancang tetap memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan visual. Pada bab kedua ini, saya akan membahas tahapan survei dan simulasi dalam proses integrasi cahaya alami dan cahaya buatan. Tahap ini sangat penting karena berfungsi untuk mengukur kondisi pencahayaan yang sebenarnya di lapangan sekaligus memprediksi skenario pencahayaan yang paling optimal melalui simulasi digital. Tahapan pertama adalah survei dan pengukuran lapangan. Pengukuran dilakukan menggunakan alat luxmeter untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya secara langsung di dalam ruang. Pengukuran biasanya dilakukan pada waktu representatif seperti pukul 11 siang dan pukul 2 siang saat intensitas cahaya matahari relatif tinggi. Pada tahap awal, pengukuran dilakukan hanya dengan cahaya alami, yaitu dengan membuka tirai dan mematikan lampu, untuk mengetahui intensitas dasar pencahayaan alami. Setelah itu, pengukuran diulang dengan menggabungkan cahaya alami dan cahaya buatan, sehingga dapat diketahui total tingkat pencahayaan yang diterima ruang. Tahapan berikutnya adalah simulasi digital. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak profesional seperti Dialux Evo versi 9,2 atau versi terbaru. Melalui simulasi ini, berbagai skenario pencahayaan dapat dimodelkan secara lebih akurat. Dalam simulasi, diterapkan jenis lampu LED tertentu, misalnya lampu LED tube dengan daya 14 watt atau 8 watt dengan warna cahaya daylight cool 6500 Kelvin. Selanjutnya, dilakukan perhitungan rata-rata intensitas cahaya untuk memastikan bahwa hasil pencahayaan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan adanya survei lapangan dan simulasi digital, perancangan sistem pencahayaan dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan ruang.